Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita akan membahas tentang gerak. Benda dapat dikatakan bergerak apabila mengalami perubahan posisi. Seperti yang kita lihat di gambar, ada sebuah mobil di posisi sebelah kanan. Kemudian dia berada di sebelah kiri. Dikatakan bahwa mobil ini dalam keadaan bergerak. Gerak dapat dibedakan menjadi dua. Yang pertama yaitu gerak lurus beraturan atau GLB. Gerak lurus beraturan adalah gerak yang lintasannya berupa garis lurus dan kecepatannya tetap. Pada pembahasan gerak lurus beraturan, kita akan dikenalkan pada istilah jarak dan perpindahan. Apa itu jarak? Jarak adalah panjang lintasan yang ditempuh. Sedangkan perpindahan adalah jumlah lintasan yang ditempuh dengan memperhitungkan posisi awal dan posisi akhir benda. Jadi jarak dan perpindahan itu berbeda. Sebagai contoh, gambar orang yang sedang berjalan ke kiri. Orang tersebut berjalan ke kiri sejauh 10 meter. Kemudian dia kembali lagi melalui lintasan yang sama sejauh 5 meter. Dikatakan bahwa orang tersebut berjalan menempuh jarak 10 meter ditambah 5 meter. Jadi jarak yang ditempuh oleh orang ini adalah 15 meter. Sedangkan perpindahannya adalah, perpindahan itu dilihat dari posisi awal dan posisi akhir. Posisi awal di sebelah kanan di sini dan posisi akhirnya di sini. Jarak dari sini ke posisi mula-mula itu adalah 5 meter. Sehingga dikatakan bahwa orang ini perpindahannya adalah 5 meter. Jadi orang tersebut berjalan dengan menempuh jarak 15 meter, sedangkan perpindahannya adalah 5 meter. Selain jarak dan perpindahan, kita juga akan dikenalkan dengan kelajuan dan kecepatan. Kelajuan adalah jarak yang ditempuh tiap satuan waktu. Sedangkan kecepatan adalah perpindahan tiap satuan waktu. Jadi kalau kelajuan ini jarak tiap satuan waktu, kalau kecepatan adalah perpindahan tiap satuan waktu. Kelajuan dan kecepatan rata-rata. Kelajuan rata-rata jarak dibagi waktu. Sedangkan kecepatan rata-rata perpindahan dibagi waktu. Kalau dituliskan dalam rumus matematika, rumusnya adalah V sama dengan S dibagi T, di mana V adalah kelajuan rata-rata, S adalah jarak total yang ditempuh, dan T adalah waktu tempuh yang diperlukan. Satuan kelajuan meter per sekon. Satuan jarak adalah meter dan satuan waktu adalah sekon. Secara matematis, kelajuan dan kecepatan sama rumusnya. V sama dengan hanya di depan S ada segitiga. Ini dibacanya delta. V sama dengan delta S dibagi delta T. Di mana V adalah kecepatan, satuannya sama dengan kelajuan, yaitu meter per detik. Delta S adalah perpindahan, satuannya meter. Dan delta T, waktu selama perpindahan, satuannya S. Sama dengan rumus kelajuan. Contoh soal. Sebuah mobil bergerak melalui titik A ke C. Lihat gambar di bawah. Kemudian kembali ke B. A ke C, kemudian ke B, dan balik lagi ke C. Pertanyaannya adalah, berapakah jarak yang ditempuh mobil, perpindahan mobil, kelajuan mobil, dan kecepatan mobil?
jika waktu yang ditempuh mobil 2 jam. Jadi mobil ini bergerak dari A, kemudian ke C, kemudian ke B, dan kembali lagi ke C. Dari sini diketahui bahwa jarak dari A ke B adalah 80 km. Sedangkan dari B ke C adalah 30 km. Seperti definisi di atas bahwa jarak adalah panjang lintasan yang ditempuh. Panjang lintasannya adalah 80 ditambah 30. Sehingga jarak yang ditempuh oleh mobil ini adalah 80 ditambah 30. Jadi 110 km. Kemudian perpindahan mobil ini adalah awalnya dari A, kemudian akhirnya di C. Perpindahan adalah panjang posisi awal ke posisi akhir. Tentunya panjang AC adalah panjang AB dikurangi panjang BC, yaitu 80 dikurangi 30 sama dengan 50 km, sehingga perpindahan mobil ini adalah 50 km. Sedangkan kelajuan adalah jarak dibagi waktu. Jarak tadi sudah kita bahas yaitu 110 km, dan waktunya itu di soal waktunya adalah 2 jam. Sehingga kelajuannya adalah 110 km dibagi 2 jam sama dengan 55 km per jam. Kemudian kecepatan. Kecepatan itu rumusnya adalah perpindahan dibagi waktu. Perpindahannya sudah kita dapatkan yaitu 50 km dan waktunya adalah 2 jam. Sehingga kecepatannya adalah 50 km dibagi 2 jam. Jadi 25 km per jam. Kemudian soal latihan. Nah, ini silahkan kalian kerjakan di buku latihan. Soalnya adalah seseorang berjalan mengikuti lintasan seperti pada gambar seperti ini. Tentukanlah berapa jarak yang ditempuh, perpindahan, kelajuan, dan kecepatan orang tersebut. Sama seperti contoh soal. Ini adalah gerak lurus beraturan. Selanjutnya adalah yang kedua, gerak lurus berubah beraturan atau disingkat dengan GLBB. Gerak lurus berubah beraturan adalah gerak yang lintasannya berupa garis lurus dan kecepatannya berubah. Kalau tadi gerak lurus beraturan kecepatannya tetap, kalau gerak lurus berubah beraturan kecepatannya berubah terhadap waktu akibat adanya percepatan yang tetap. Contohnya seperti ini, ada mobil setelah melewati lampu hijau, dia akan melaju dengan kecepatan yang bertambah. Dari keadaan diam, kemudian bergerak menjadi semakin cepat. Ini namanya dipercepat. Tetapi pada saat mendekati lampu merah, maka mobil direm, sehingga yang tadinya dengan kelajuan yang tertentu, kemudian mendekati lampu merah dia akan berhenti. Ini namanya diperlambat. Ini dipercepat, ini diperlambat. Itu adalah gerak lurus berubah beraturan. Contoh gerak dipercepat adalah sepeda yang bergerak pada jalan yang menurun. Ini dipercepat. Atau mobil yang digas. Itu juga contoh dipercepat. Kalau contoh gerak diperlambat adalah sepeda yang berjalan di jalanan menanjak. Atau mobil yang sedang berjalan kemudian direm, itu namanya gerak diperlambat. Bagaimana persamaan matematikanya atau rumusnya? Rumusnya adalah A sama dengan VT dikurangi V0 dibagi T, di mana A adalah akselerasi atau percepatan. A percepatan, VT kecepatan akhir, VT kecepatan akhir, V0 adalah kecepatan awal atau mula-mula, dan T adalah waktu. Karena kecepatan meter per detik dan waktu itu detik, berarti percepatan
persamaannya adalah satuannya adalah meter per sekon kuadrat. Contoh soal. Saat mendekati lampu lalu lintas, mobil yang awalnya bergerak dengan kecepatan sebesar 20 meter per detik diperlambat hingga 0 meter per detik dalam selang waktu 5 sekon. Berapakah perlambatan mobil tersebut? Nah, dari soal diketahui bahwa V0, kecepatan mula-mula, ini kecepatan awal, kecepatan mula-mula ya, adalah 20 meter per detik. Jadi diketahui V0 sama dengan 20 meter per detik. Diperlambat hingga, berarti kecepatan akhir ya, hingga 0 meter per detik. Dalam selang waktu itu delta T 5 sekon. Yang ditanyakan adalah A, percepatan. Nah, di sini perlambatan. Jadi percepatan dan perlambatan itu sama, hanya kalau percepatan itu pertambahan kecepatan, kalau perlambatan pengurangan kecepatan. Nanti hasilnya negatif kalau perlambatan. Kalau percepatan hasilnya positif. Nah, rumusnya adalah A sama dengan VT diambil V0 dibagi delta T. Seperti rumus di atas. A sama dengan VT. VT-nya 0, kita masukkan. V0-nya 20. Ini. Dan delta T-nya 5. 0 dikurangi 20 adalah min 20 dibagi 5. Min 4 meter per detik kuadrat. Jadi perlambatannya adalah 4 meter per detik kuadrat. Tanda negatif ini menunjukkan perlambatan. Latihan soal. Nah, kemudian latihan soal silahkan kalian kerjakan di buku. Jadi ada 2 soalnya, yang GLB dan sekarang yang GLBB. Soalnya adalah sebuah mobil mula-mula dalam keadaan diam. Nah, ini mula-mula dalam keadaan diam. Kemudian bergerak beraturan. Dalam waktu 10 detik kecepatannya berubah menjadi 15 meter per detik. Berapakah percepatan mobil tersebut? Nah, kemudian yang terakhir ini hanya sekedar grafik. Ini grafik GLB, gerak lurus beraturan. Gerak lurus beraturan itu kecepatannya tetap. Sehingga dalam waktu berapapun kecepatannya tetap segini. Ini namanya gerak lurus beraturan. Sedangkan GLBB ini kecepatannya bertambah. Namanya dipercepat. Kalau yang ini kecepatannya menurun atau berkurang. Namanya GLBB diperlambat. Jadi GLBB ada 2, dipercepat dan diperlambat. Kalau dipercepat kecepatannya bertambah, kalau diperlambat kecepatannya berkurang. Nah, itu saja. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.